dari apa tujuan yang ingin Bu Evi capai dari sesi observasi itu apa sih? Yang pertama, tujuan dari observasinya itu saya ingin meningkatkan kompetensi dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan berbagai macam produk yang jadi kalau banyak programnya nanti anak-anak itu bisa lebih bervariasi, Jadi bisa meningkatkan kreativitas ya. tidak terbatas. Jadi urgensinya di sini bagi Bu Evi ingin meningkatkan kreativitas. Ya. Menurut Bu Evi, bagaimana sih Bu Evi mengukur kesuksesan dalam mencapai tujuan? Dianggap sukses kalau seperti apa? Suksesnya itu apabila anak-anak itu bisa setelah kita arahkan membuat produknya, kemudian anak-anak sampai pada tahap akhir pembuatan produk. Kemudian untuk proses kreativitasnya tadi, kira-kira Bu Evi melihatnya dari sisi apa? Yang pertama, yang mungkin paling saya adalah ketika proses pembuatannya itu kan nanti pembuatannya itu per kelompok, jadi bagaimana mereka bisa mendiskusikan dengan temannya, kemudian kerjasama dengan sama kelompok. Memang kondisi saat ini seperti apa Bu? Bu Evi ingin menciptakan supaya anak itu bisa menghasilkan berbagai macam produk dari pembelajaran. Memang kondisinya saat ini bagaimana? Apakah anak-anak memang kurang kreatif atau? Ya, karena mungkin anak-anak sekarang itu kayak lebih individual. Kemudian saya buat kelompok, dan kelompoknya saya pilihkan itu tujuannya agar mereka bisa ngobrol dengan satu sama lain. Kemudian image-nya agama itu kan biasanya lebih ke jarang sekali untuk membuat produk seperti itu. Jadi saya ingin membuat inovasi baru bahwa di mana pelajaran PAI itu juga bisa kita menciptakan suatu produk untuk pembelajaran. Sejauh ini sudah ada belum kira-kira upaya Bu Evi untuk mengarah ke situ? Ini masih dalam Prosesnya. Kira-kira apa untuk faktor yang bisa mendukung Bu Evi dalam mencapai target ini? Kira-kira apa saja yang bisa mendukung Bu Evi atau mungkin siapa yang bisa mendukung Bu Evi? Terutama yang bisa mendukung ya anak-anak, kemudian ya pertama anak-anak itu Kalau misal fasilitas dari sekolah ada fasilitas dari sekolah ya mungkin beberapa dari materinya kan kita mengambil dari buku yang disediakan di sekolah, kemudian peralatan-peralatan lain mungkin yang sudah kita gunakan. misalnya itu targetnya Bu Evi tidak terpenuhi, kira-kira apa yang ditargetkan dari Bu Evi atau yang menjadi beban jika targetnya ini? Yang saya takutkan itu ketika mungkin proses dan sampai hasil akhir terkadang mungkin anak-anak itu kurang bisa untuk mengeksplor agar nanti hasilnya maksimal atau seperti apa. Kadang anak-anak itu lebih ke cepat-cepat, yang penting selesai, tetapi
nanti hasil akhirnya itu seperti kurang maksimal. Jadi hasilnya tidak diperhatikan Ya, kira-kira besok langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menangani ini? ya jadi sebelum saya membuka anak-anak mungkin akan saya berikan penjelasan dulu tentang tema yang besok akan dibuat agar anak-anak itu lebih paham dan juga mereka mempunyai gambaran. Kira-kira saya akan membuat flashcard atau membuat poster. Bisa poster itu juga bisa dari poster digital atau juga nanti poster yang manual tulis tangan seperti itu. Bagaimana Bu Evi membayangkan rencana ini akan berjalan dalam jangka panjang? Maksudnya untuk efek jangka panjangnya ini Bu Evi akan Untuk efek jangka panjangnya itu terutama untuk anak ya, jadi anak itu terbiasa untuk bisa berpikir kreatif, kemudian mereka juga terbiasa untuk bisa berinovasi membuat suatu produk. Itu kan ketika membuat suatu produk juga bisa nanti diaplikasikan ke hal yang lain gitu. Mau bikin apa gimana, anak itu jadi terbiasa kreatif. ya, jadi nggak cuma di pelajaran agama ya Bu ya, Ya, tapi juga ke makro yang lain. Bagaimana Mbak Evi akan menjaga fleksibilitas dalam menjalankan rencana ini? Jadi misalnya nanti kok tiba-tiba ada anak yang misalnya dikasih pilihan bebas produk, tapi mereka pilihnya bikin poster semua gitu. Kira-kira bagaimana? ya. Jadi mungkin di awal kita membuat kesepakatan. Jadi produknya itu maksimal satu produk itu yang sama hanya 2 kelompok atau 3 kelompok gitu. Jadi terbatas, tidak boleh semua dalam misal di kelas itu ada 10 kelompok, nanti 10 kelompok itu membuat poster semua, itu tidak boleh. Jadi harus di kelas itu harus bisa membagi berapa kelompok yang membuat poster, berapa kelompok yang membuat poster. Jadi ada batasan yang jelas ya. Ya. Kemudian jika rencananya sudah tercapai, targetnya sudah berhasil, kira-kira tindak lanjut apa yang akan dilakukan supaya bisa konsisten anak-anak berkreatif dan inovatif dan mau bekerja sama dengan membuat produk? Ya, mungkin di dalam terutama pelajaran PA, jadi untuk langkah selanjutnya itu tidak hanya ketika sewaktu materi saja membuat suatu produknya, mungkin bisa berkelanjutan di materi-materi yang selanjutnya seperti itu. Jadi anak-anak itu diberikan kebebasan untuk membuat sesuatu sesuai dengan jalan agar anak itu juga terbiasa kreatif. Siap. Apa yang Bu Evi rasakan kalau target ini berhasil dicapai? Kalau sampai target ini berhasil, ya secara otomatis pasti bangga dengan anak-anak, dan juga saya akan memberikan apresiasi. Ternyata anak-anak itu bisa diberikan tanggung jawab, dan juga berarti mereka juga bisa dalam komunikasi kelompok itu. Kalau sampai berhasil kan berarti komunikasi kelompoknya itu bagus. Oke Bu Evi, berarti tindakan untuk implementasi ini kapan kira-kira akan dilakukan? Akan dilakukan hari Kamis. Besok ini? Kamis. Ya, Tanggal berapa? tanggal 17. 17. Oktober. Besok Kamis ya.
menjadi apa ya, sesuai dengan target Bu FB, yaitu kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan komunikasi Ya mungkin selalu memberikan apa komunikasikan ke anak agar ya anak itu bisa menjaga itu tadi kreativitasnya, komunikasinya dan komunikasi baik dengan sesama. itu kayak memberi Motivasi. anak juga ya Bu. Kita berarti akan melatih besok kamu sudah Ya, observasi pembelajaran di jam berapa? jam ke-7-8 Kira-kira masih ada sesuatu mungkin yang ingin Bu Evi sampaikan? mungkin untuk observasinya Cukup ini ya. Oke, bisa kita lanjut di eksplorasi ya. observasi. Iya, saya akan bisa insya Allah akan hadir di kelas pembelajaran Bu Evi jam 7.8. Oke, sukses ya Bu Evi. Semoga targetnya berhasil. Amin, amin. Terima kasih buat Baik, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada
Yang pertama, kita akan membuat beberapa produk. Produknya itu temanya adalah tentang materi yang bisa kita pelajari, yaitu dua tadi ya, larangan minuman keras dan juga tentang larangan perkelahian antar pelajar. Apa saja produknya? Yang pertama itu nanti
kemudian pulang. Tapi sebelum pulang silakan nanti untuk membersihkan kelasnya terlebih dahulu ya. Ada yang mau bertanya Mas sebelum itu? Kalau tidak ada, yuk mari kita berdoa. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya silakan salah satu pemimpin berdoa. Bismillah terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Devi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita kan kemarin sudah pahami ya Bu ya, observasi atau supervisi di kelasnya Bu Devi ya, di 11 kecantikan banyak seperti ini. Kemarin kebetulan materinya ini ya Bu ya, apa untuk Ya tawuran, kemudian pokoknya itu tentang menghindari perkelahian antar pelajar, kemudian ada tentang miras dan juga tentang mabuk. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa menghindari. kira-kira dari hasil kemarin menurut Bu Devi seperti apa? Dari awal pertemuan sampai kemarin itu kan pertemuan yang kedua, jadi pas awal itu kami berikan pengantar dulu, kemudian yang kedua kami sudah langsung ke project ya, dan ketika anak-anak diberikan project tentang dua materi tersebut ya alhamdulillah juga bisa berjalan seperti apa yang sudah dilaksanakan. Kemarin dari yang saya observasi, dia kan merencanakan untuk proses pembelajaran kita buat produk ya, berbagai macam produk ya, diferensiasi produk itu ya. Nah saya lihat anak-anak antusias juga dalam pelajaran PAI, mereka jadi apa ya, terpancing untuk berkreasi program seperti ada poster juga ya. Oke, ada poster, flashcard, kemudian ada juga yang membuat posternya itu juga ada dua, ada yang poster digital, ada yang poster menggambar manual seperti itu, dan ada juga yang membuat kayak PowerPoint. Dari proses itu mulai dari awal Bu Evi menerapkan demo
positif, berdoa bersama, kemudian membaca ayat Al-Quran bersama-sama. Ini sudah luar biasa sekali, sehingga membiasakan anak untuk berbuat baik, berdoa, kemudian membiasakan membaca Al-Quran. Ya, berarti Ya karena mungkin di luar pembelajaran juga, kalau tak tanya mereka itu kan juga jawabnya jujur ya Mas. Kalau kalian membaca Al-Quran itu setiap hari atau berapa? Ternyata banyak yang cuma pas pelajaran hari aja, berarti selebihnya di luar pembelajaran itu mereka tuh jadi seenggaknya adalah ya mereka Mas. baca. Oke. Alhamdulillah. Nah itu sudah bagus sekali. Kemudian anak-anak juga kompak membaca Al-Quran, mereka aktif semua partisipasi, hadir, tidak hanya diam saja. Kemudian memberikan penguatan pembelajaran, tujuan juga dibacakan untuk nanti akhirnya hari ini akhirnya anak-anak bisa dijelaskan. Itu sudah bagus itu, anak-anak juga merasa excited, berjadwal kan diskusinya juga aktif. Kemarin saya lihat semuanya itu berpartisipasi, ada yang nyari, ada yang bikin, ada yang urut rembuk juga, kayak masih saran mungkin dalam proses diskusi itu kan kadang anak ada apa yang itu basic, jadi mereka di pertengahan itu ada yang tiduran, ada yang HP, nah itu mungkin kita memang harus ekstra ya sebagai guru. Menurut saya Bu Evi mengajarnya sudah sangat baik, mungkin bisa dikembangkan dalam pendampingan selama diskusi saja Bu. Karena kemarin kita tidak sempat presentasi ya Bu ya. Iya, karena waktunya juga. Padahal itu waktunya 3 jam pelajaran ya. Kemudian mungkin sewaktu diskusi itu karena mereka juga merasa asik, kemudian sampai waktunya itu terasa. Ya, biasanya kadang sampai lebih dari 1 kali dari membuat produknya, kemudian dipresentasikan. Dari hal ini kira-kira nanti ke depan yang akan menjadi tindak lanjut mungkin itu nanti setelah dipresentasikan, kemudian bisa digunakan juga untuk kebiasaan mereka mungkin di pembelajaran yang lainnya, atau kemudian mereka bisa mempelajari lagi pembelajaran kayak lebih mendalam dari ya kan. Kalau 2 materi itu memang sangat berkesinambungan sekali dengan kehidupan sehari-hari mereka. Biasanya banyak di sekolah itu juga tawuran, kemudian ada yang sudah sampai terjebak pada utilitas narkoba dan lain-lain. Tapi semoga di sekolah ini tidak ada yang seperti itu. Kemarin kan pembelajaran Bu Evi sudah ada budaya positif, sudah masuk, diferensiasi sudah masuk. Kira-kira nanti ke depan rencana apa? Kemarin kan itu fokusnya pada pengembangan kemandikan dan kreativitas anaknya. Kira-kira 2 bulan ke depan berarti akan ada rencana Kalau kemarin sudah menarik keaktifan dan mereka itu lebih bisa mengeluarkan ide-idenya. Nah, kalau sudah kan kemarin sudah itu, kemudian yang besok itu saya lebih berusaha agar anak itu selain bisa mempraktekkan atau membuat programnya itu, kemudian diimplementasikan pada bentuk. Baik Bu Evi, kemarin kan itu ya
ternyata dari observasi itu Bu Evi sudah sangat bagus mengajarnya Bu, anak-anak antusias, kemudian karena dibagi kelompok, kemudian proyeknya juga mereka berbeda-beda dengan diferensiasi produk itu. Saya lihat mereka antusias dalam berdiskusi, kemudian membuat perencanaan produk, sampai ada yang bagi tugas juga, kamu nyari apa ya, ini nyari apa. Mereka bisa apa ya, ibaratnya mandiri dan bisa mengeluarkan kreativitasnya sendiri. Kemarin juga proses pembelajaran, Bu Evi sudah membuka pembelajaran, kemudian mengajak anak doa, setelah itu mengajak mereka untuk membaca ayat suci Al-Quran bersama. Berapa menit ya kemarin? 10 menit kan aja Bu ya. Dengan pembukaan membaca Al-Quran itu sekitar 10 sampai 15 menit. Itu sudah masuk budaya positif, anak doa, membaca Al-Quran. Setelah itu Bu Evi juga menanyakan kabar, menanyakan perasaan, itu saya sudah masuk dalam pembelajaran sosial dan emosional juga Bu. Jadi anak bisa belajar mengenali, oh apa yang aku rasakan hari ini seperti ini, Mengungkapkan perasaannya. Nah itu juga hal positif Bu. Jadi anak belajar untuk mengungkapkan, mengenali apa perasaannya. Itu juga kemarin sudah ada. Setelah itu proses Bu Evi menjelaskan pembelajaran hari ini apa, tujuannya apa, dijelaskan juga nanti agendanya apa saja untuk hari ini juga sudah dijelaskan, sehingga anak-anak anggaran hari ini aku dapat ini, nanti outputnya seperti ini. Sudah sangat bagus Bu untuk airnya. Kemudian kemarin ada yang buat poster juga Ya, yang membuat poster itu ada 2 macam, ada yang membuat poster digital, kemudian ada juga kelompok yang membuat poster yang gambar manual, kemudian ada yang buat flashcard, terus ada beberapa yang membuat apa itu video, kemudian dibuat PowerPoint. Jadi memang saya serahkan ke anak-anak nanti produknya itu mau dibuat seperti apa, dan ternyata memang mereka apa ya, ide dan kreativitasnya itu bisa muncul. Kemarin saya lihat kalau yang cepat yang poster digital, karena mereka menggunakan aplikasi Dan mereka juga sepertinya sudah, anak sekarang itu sudah terbiasa menggunakan aplikasi Canva dan yang lainnya, jadi sudah tinggal tempel-tempel. Jadi kemarin yang paling cepat selesai yang poster digital ya. Kemudian kalau dari proses kemarin sudah bagus Bu, mungkin masukan dari saya mungkin lebih dalam pendampingan diskusi Bu, karena mungkin mereka kan ada fase dosisnya ya, di tengah diskusi yang sudah selesai kayak yang tadi poster digital itu mereka udah selesai awal, jadi mereka diskusi mau ngapain. Iya, padahal waktunya masih sisa pasti. Iya, sementara kelompok yang lain masih banyak yang belum selesai. Secara keseluruhan sudah bagus Bu Evi. Mungkin ke depan rencana Bu Evi akan buka, kemarin kan Bu Evi jadi fokus pada pengembangan kemandirian dan juga meningkatkan ide dan kreativitas anak. Mungkin nanti di belajar yang selanjutnya kira-kira Bu Evi rencananya mau fokus ke Ya, jadi untuk pembelajaran selanjutnya itu saya akan lebih fokus ke apa ya, penanaman materinya itu biar mereka itu bisa mengimplementasikannya ke kehidupan nyata mereka. bagiannya teorinya Ya, biar nggak hanya teori saja, tapi praktek di keseharian juga. kira-kira saya ada gambaran nggak apa ya? Masih ini sih, ya, kemudian pokoknya gimana caranya biar anak itu bisa benar-benar materinya itu nggak cuma ibaratnya teori aja, tapi memang benar-benar mereka apa ya, serapi, kemudian ya bisa diimplementasikan.
sudah benar-benar terwujud budaya Ya. positif dan dunia. Keren, Bu Esti luar biasa. Nah, nanti lanjutkan Bu, sudah bagus, bisa ditingkatkan lagi sehingga anak-anak bisa lebih senang, lebih apa ya, menunggu kehadiran Bu Esti di sekolah. Itu yang apa ya, selalu saya harapkan ya. Jadi guru yang selalu memberikan kehadirannya. Mungkin semua guru berharapnya seperti itu. Tidak mudah ya Bu. Ya, nggak bisa, apalagi anak-anak sekarang kan sudah sangat berbeda sekali ketika zamannya kita sekolah dulu. Hanya luar biasa ya Bu. Ini dengan tanggung jawab sebagai guru agama itu Ya, salah satunya juga itu. terima kasih Bu Esti. Mungkin ada tambahan dari Bu Esti. Ya, jadi dari selama pendampingan dengan Bu Adi ini, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Adi dan saya memberikan banyak ilmu baru kepada saya, terutama tentang apa itu tadi diferensiasi dan yang lainnya. Yang tadinya mungkin saya itu kurang paham dan kurang malahan agak kurang tahu ya tentang hal tersebut. Kemudian saya jadi menambah ilmu baru dan ilmu itu bisa langsung saya aplikasikan ke dalam tugas saya. Jadi terima kasih banyak atas Semangat Bu Esti. Mungkin nanti ke depan bisa dicoba metode pembelajaran dan model yang baru lagi ya. Supaya anak lebih bahagia ya antusias. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih Bu Esti untuk masa observasi kita sudah selesai. Banyak hal baru juga dan ilmu baru yang saya dapatkan dari Bu Esti. Terima kasih sudah bersedia untuk melakukan observasi untuk anak ini. Semoga nanti ke depan lebih sukses belajar kalian. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.